Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA mewanti-wanti pemerintah untuk hati-hati dalam menjalankan amnesti pajak. Mari kita simak data berikut ini. Penelitian IMF pada tahun 2008 menyebutkan bahwa kesuksesan dari tax amnesty ini bisa dikatakan hanya anomali karena tingkat keberhasilan tax amnesty hanya 50% di negara maju dan negara berkembang. Kemudian di negara maju tax amnesty cukup efektif untuk mendongkrak penerimaan pajak disebabkan administrasi yang sudah baik dan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi. Sementara di negara berkembang, meski kontribusi meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang penerimaan menjadi menurun. Penyebabnya adalah administrasi yang belum baik dan discourage honest and comply taxpayers. Oke, bagaimana kemudian menjamin bahwa kalau Pak Toto tadi katakan ya jangka panjangnya kepatuhannya akan makin besar dan sistem perpajakannya makin bagus. Mungkin sekali menjawab salah satu yang menjadi pertanyaan mengenai keadilan, Bu Nunung ya. Karena sering sekali kita dengar sekarang bahwa jumlah wajib pajak terdaftar untuk orang pribadi sekarang kan kita baru 27 sekian sampai 28 juta. Sedangkan jumlah penduduk kita kan hampir 249-250 juta. Kalau kita lihat dari yang harusnya potensial sebagai wajib pajak orang pribadi, datanya antara 60 juta sampai dengan 100 juta. Artinya dari jumlah yang terdaftar saja sampai dengan jumlah terendah dari yang harusnya potensial menjadi wajib pajak itu masih jauh. Ya. Nah, posisi ini memang menunjukkan kepada kita sudah saatnya kita memulai reformasi itu, sudah saatnya kita mulai mengajak masyarakat. Banyak yang kita temui pada waktu kita berbicara dengan para wajib pajak, salah satunya memang adalah adanya keinginan untuk kembali. Kami pernah mengadakan survei bahwa mereka sebagian besar memang ingin supaya ada upaya-upaya dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa masuk ke dalam perpajakan kita. Kita mau bayar pajak, tapi kemudian kalau kita laporkan sekarang nanti jadi kita harus tinggi sekali bayarnya gitu kan? Itulah makanya kita mulai dengan tax amnesty ini, Mbak Nunung. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab bahwa nanti setelah kita selesaikan tax amnesty ini, kita akan memiliki database yang lebih baik. Jumlah wajib pajak kita mudah-mudahan bisa kita tingkatkan, paling tidak bisa 60 juta atau mungkin 100 juta dari yang seharusnya. Ya itu harapan Pak Bahton ya, mudah-mudahan itu kita harapkan. Kenyataannya bisa beda ya. Nah nanti kita lihat bagaimana kondisinya. Nah itu yang kita harapkan dari perbaikan kesadaran wajib pajaknya. Nah dari sisi jangka panjang yang lain yang memang kita harapkan selain dari perpajakan itu sendiri memang tadi sudah disebutkan, kita harapkan memang ada pemasukan dana yang dari luar. Ini yang mungkin agak sedikit berbeda dengan contoh-contoh yang tadi disebutkan di negara-negara lain. Walaupun angka keberhasilan di banyak negara tidak terlalu banyak. 50% tadi. 50% kan, tidak terlalu besar Mas Kara. Saya ingin ambil benchmarking di zaman Pak SBY. Jadi waktu zaman Pak SBY kan 2008 diterapkan kan sunset policy, di mana ada komponen tax amnesty di sana. Nah tadi dari mini tax amnesty, tadi Pak Toto sampaikan bahwa sekarang wajib pajak perorangan 27 sampai 28 juta ya Pak. Nah kalau saya tidak salah pada waktu zaman Pak SBY itu berhasil sunset policy itu memunculkan 15 juta wajib pajak perorangan baru. Jadi artinya itu hampir 50% dari posisi kita sekarang. 26 juta, 15 jutanya hasil dari sunset policy. Memang kalau 7,5 triliun apakah kecil apa besar itu kita bisa relatif ya Pak. Tapi saya kira mengambil poin dari Pak Syarif, saya kira setuju bahwa kalau saya melihatnya gini, waktu sunset policy kita lihat positif deh. Paling tidak di zaman Pak SBY cukup berhasil. Jadi artinya kita sudah punya pijakan, kita pernah lumayan berhasil. Dan waktu itu kan Dirjen Pajaknya Pak Darmin, sekarang beliau menjadi Menko Perekonomian. Nah mudah-mudahan dari pengalaman di zaman Pak SBY yang sudah ada capaian seperti itu, mudah-mudahan sekarang kita bisa mencapai yang lebih gitu supaya ini bisa kalau saya sih sekali lagi ini ikhtiar yang menurut saya baik dan mudah-mudahan asal kita kawal aja gimana supaya tax amnesty ini betul-betul bisa dimanfaatkan buat kemaslahatan masyarakat banyak gitu. Tapi bagaimanapun harus melewati sesi politiknya dulu di DPR. Betul. Ya ada sesi politik dan kalau udah ada sesi politik kita masih berhadapan lagi dulu dengan sikap publik kan sebetulnya. Sikap publik itu sangat menentukan apakah mereka tergerak untuk menggunakan fasilitas pengampunan pajak ini. Dan itu akan sangat juga tergantung pada administrasi pajaknya.
sangat tergantung pada kebersihan para petugas pajaknya. Karena kadang-kadang kan kita sakit hati juga ketika membayar pajak, tapi kita pada saat itu ya ada orang seperti Gayus, ada orang seperti siapa yang di Emeraldas itu rumahnya, itu ya karena saya lewat itu hampir tiap hari rumah itu, yang membuat kemudian ada keraguan. Sebelum ke Pak Syarif, Pak Toto dulu. Ada beberapa syarat yang kemudian harus dipenuhi kan, selain soal bagaimana tanggapan publik juga orang dari Ditjen Pajak sendiri. Kalau untuk perbaikan ke dalam, kita memang sebenarnya mungkin Pak Don juga sudah tahu, sejak tahun 2002 kami sudah terus melaksanakan perbaikan ke dalam. Bahkan kalau memang bisa disebutkan bahwa reformasi birokrasi di kementerian dimulai oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan itu dimulai dari keinginan sendiri, bukan karena ada dorongan atau arahan. Jadi memang betul-betul kita ingin berusaha menjadi lebih baik. Kemudian tahapan-tahapan perbaikan terus kita lakukan. Yang penting memang dalam hal untuk mencegah terjadi pelanggaran integritas, selalu kami pegang kuncinya ada dua, Mbak Nunung. Pertama, SOP yang baik. Sehingga kalau SOP baik yang bisa diketahui oleh kami petugas pajak maupun masyarakat, akan diketahui di mana transparansinya ya. Iya. Sehingga akan bisa dikurangi permasalahan-permasalahan. Kemudian kami juga berusaha mengurangi terjadinya kontak yang secara langsung antara petugas pajak dengan para wajib pajaknya. Banyak yang kami kerjakan sekarang yang mengarah kepada penggunaan teknologi informasi. E-filing misalnya. E-filing misalnya. Pemeriksaan pun tahun ini kita sedang mencoba supaya pemeriksaan itu bisa lebih mudah lagi, hanya berdasarkan komunikasi data yang kita gunakan. Pada saat-saat diperlukan baru kita mendatangi lokasi wajib pajak. Hal-hal yang ini yang kita kerjakan dan yang kita harapkan nanti dengan kita juga meningkatkan kapasitas mental pegawai kami. Kalau itu yang kita harapkan, mudah-mudahan dua hal itu bisa membantu kita paling tidak mengurangi. Kalau kemudian DPR setuju untuk sesi politik selesai, kemudian taruhlah pembenahan di dalam selesai juga, yakin bahwa minatnya akan banyak untuk ikut ini tax amnesty dan kemudian menjadikan sistem perpajakan kita lebih baik dan kepatuhan lebih banyak. Pendapat saya pribadi, saya cukup yakin. Cukup yakin itu berapa persen akan berhasil? Mudah-mudahan pandangan institusi. Ya. Nah, jadi kalau pandangan pribadi agak bias nih. Oke. Ya. Target institusinya berapa? Kalau institusi kita, kalau target nominal belum bisa kita sampaikan lah, jumlah berapa yang kita sampaikan. Tetapi tadi sudah saya sampaikan Mbak Nunung bahwa kita punya keyakinan betul ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk landasan ke depan. Kenapa? Karena kita ingin menambah jumlah wajib pajak yang benar, yang memang potensial, dan kemudian kita menggunakan IT yang lebih baik. Nanti database-nya akan kita pisahkan. Pak Syarif, bagaimana? Ya, ya lagi-lagi saya katakan tadi, masih tetap loh. Amnesty tax itu kan pada dasarnya adalah sebenarnya substansinya adalah sosialisasi bagaimana untuk meningkatkan wajib pajak itu untuk membayar pajak dengan benar. Itu sebenarnya. Mengingat keberhasilan zaman Pak SBY waktu itu? Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada pemerintah ya, kalau ini memang jangka pendek, saya pikir strateginya yang berbeda, agak keliru. Tetapi kalau jangka panjang, saya pikir maksudnya kalau jangka pendek nggak perlu undang-undang. Tidak perlu, ya kan? Kalau jangka pendek nggak perlu. Dan tadi sudah dijawab bahwa itu juga awal dari nggak perlu. Karena apa? Karena tidak signifikan hasilnya. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statementnya dari Pak Toto mungkin? Baik, saya terima kasih diberikan kesempatan. Mungkin kami hanya ingin menyampaikan bahwa program tax amnesty bukan hanya dengan tujuan jangka pendek untuk menambah penerimaan perpajakan kami di tahun 2016, tapi sebenarnya lebih kepada untuk perbaikan tax base yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, selain juga untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kita. Karena salah satu feature di dalam tax amnesty ini adalah adanya repatriasi dana-dana dari luar. Nah, ini kita harapkan bisa mendapat dukungan dari seluruh warga masyarakat kita, baik dari DPR maupun dari pengusaha dan para masyarakat kita, karena ini program yang mudah-mudahan bisa menjadi titik awal perbaikan administrasi perpajakan kita ke depan. Terima kasih. Mas Kara. Ya, sekali lagi buat saya ini ikhtiar ekonomi yang positif. Dan karena itu saya sebagai warga negara memohon kepada wakil-wakil saya di DPR, termasuk Pak Syarif, khususnya dari PDIP, supaya janganlah ikhtiar yang positif ini disabot sedemikian rupa dengan menjadikannya satu paket dengan sebuah undang-undang yang memang ditolak oleh publik. Nah, jadi saya kira, tapi tentu kita semua menyambut baik kala mana undang-undang yang diikhtiarkan dengan baik ini bisa dibahas dengan jujur, ya kan, dengan
dengan semangat yang memang untuk mencari solusi buat perekonomian kita ke depan. Iya, Pak Syarif. Kita sepakat bahwa kita harus membangun bangsa ini kita ke depan yang lebih bagus. Kita memiliki suatu aset yang sangat luar biasa, kita memiliki potensi yang luar biasa, kita memiliki historis keberhasilan pemerintah di dalam mengelola keuangan, dan untuk itu tentunya kita ingin supaya ke depan harus lebih bagus. Salah satunya adalah kita harus memanfaatkan modal-modal yang ada di luar negeri dan di dalam negeri. Nah, mungkin salah satu strateginya melalui tax amnesty. Tetapi lagi-lagi saya katakan ini harus sifatnya jangka panjang. Nah, kalau ingin jangka panjang, mari kita sama-sama, kita komit, mari kita bangun bangsa kita bersama-sama demi untuk kepentingan rakyat. Oke, kita tunggu April nanti di Bamus ya Pak ya, Bang Don. Iya, kalau lihat pembahasan tentang pajak ini awareness publik itu kan sudah tinggi. Itu menggambarkan bahwa bagaimana pajak itu makin penting untuk pembiayaan pembangunan kita dan pembiayaan negara ini. Dan sudah diperlihatkan oleh data bahwa makin besar pembiayaan dari pajak. Kalau lihat pengampunan seperti sekarang, itu kan sudah 3 kali kita lakukan. Itu juga menjelaskan bahwa pembayar pajak itu sebetulnya raja. Artinya diperlakukan dengan pengampunan seperti ini, mengandaikan mereka ini adalah raja. Karena kemudian dari situlah kemudian kita bisa membangun lebih baik bangsa ini. Karena itu bagi saya seperti kata Kara tadi, ikhtiar ini ikhtiar yang bagus. Kalau ini ikhtiar yang bagus, maka betul lebih baik kita tutup buku lama, buka buku baru. Untuk kemudian bisa membuat kita lebih maju dan lebih baik. Iya, ikhtiar bisa jadi baik, bisa jadi jelek, tetapi kalau tidak ada ikhtiar, apalagi akan langsung jadi jelek. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Itulah The Headlines kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih juga Bapak-Bapak sudah hadir di The Headlines.